Haleluya. Apa kabar saudara pada hari ini? Bagaimana keadaan saudara? Saya percaya sama seperti jiwamu baik-baik saja, maka tubuhmu juga dalam keadaan baik dalam pemeliharaan Tuhan. Bagaimana kisah yang kita lihat kemarin? Bagaimana dengan pengalaman dari Bapak Selon Fernandes, seorang yang dulunya keras, hidup dalam dunia gelap, premanisme, diubah Tuhan menjadi anak Tuhan. Dan dalam perjalanan seperti kata firman Tuhan, orang benar bisa jatuh tapi dia akan bangkit kembali. Demikian juga perjalanan seorang yang bernama Bapak Selon Fernandes. Lika-liku kehidupan dia alami, dia jalani. Ada begitu banyak tantangan-tantangan yang dihadapinya. Pasang surut kehidupan rohaninya. Tapi kemudian Tuhan mengangkatnya kembali. Tuhan memberikan hari depan yang penuh harapan kepada hidupnya. Suatu pengalaman yang luar biasa. Pengalaman yang sama yang dialami oleh Bapak Selon Fernandes juga bisa saudara alami. Pada hari ini saya mau mengajak saudara untuk melihat kepada seorang dari sekian banyak hakim-hakim yang dipilih Tuhan untuk memimpin bangsa Israel, yaitu seorang yang bernama Gideon. Seorang yang bernama Gideon. Bagaimana Tuhan memanggil seorang yang bernama Gideon? Siapa Gideon ini? Kita bisa lihat di dalam Hakim-Hakim pasal yang ke-6. Tuhan memanggil dia. Tuhan berkata kepadanya di ayat 10, "Dan aku telah berfirman kepadamu, akulah Tuhan Allahmu, maka janganlah kamu menyembah Allah orang Amori yang negerinya kamu diami ini, tetapi kamu tidak mendengarkan firmanku itu. Kemudian datanglah malaikat Tuhan dan duduk di bawah pohon terbantin di Ofra, kepunyaan Yoas orang Abizer itu, sedang Gideon anaknya mengirik gandum dalam tempat pemerasan anggur agar tersembunyi bagi orang Midian. Malaikat Tuhan menampakkan diri kepadanya dan berfirman kepadanya demikian, Tuhan menyertai engkau, ya pahlawan yang gagah berani. Jawab Gideon kepadanya, Tuhanku, jika Tuhan menyertai kami, mengapa semuanya ini menimpa kami? Di manakah segala perbuatan-perbuatannya yang ajaib yang diceritakan oleh nenek moyang kami kepada kami? Ketika mereka berkata, bukankah Tuhan telah menuntun kita keluar dari Mesir? Tetapi sekarang Tuhan membuang kami dan menyerahkan kami ke dalam cengkeraman orang Midian." Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih, apa yang terjadi di sekitar kita akan bisa membentuk kehidupan kita. Ketakutan, kekhawatiran yang datang menghantui kehidupan kita, akhirnya menjadikan kita menjadi orang yang inferior, menjadi orang yang rendah diri, menjadi orang yang penakut, merasa tidak mungkin. Kita lupa siapa diri kita, bagaimana Tuhan menjadikan kita. Tuhan telah berfirman di dalam firman-Nya, "Aku ini mengetahui rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan penuh kecelakaan. Rancangan yang memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan." Tetapi situasi yang mencekam di sekitar kita menjadikan kita menjadi orang yang seperti tidak berdaya, tidak mampu untuk melakukan sesuatu. Sama dengan apa yang terjadi dalam situasi kita saat ini. Pandemi yang berkepanjangan, situasi yang mencekam, yang tidak diketahui bagaimana jalan keluarnya, tantangan yang begitu berat. Dan ini menyebabkan situasi perekonomian yang parah. Sepertinya tidak punya harapan. Bagaimana dengan kami? Apa yang akan kami lalui? Kenapa Tuhan izinkan semuanya terjadi kepada kami? Sampai-sampai pengalaman ini menjadikan Gideon menjadi seorang yang sangat
rendah diri, inferior, hidup dalam ketakutan. Ketika Tuhan memanggil dia, Tuhan mengingatkan dia, pahlawan yang gagah berani, seorang pahlawan yang gagah berani. Dia katakan, Tuanku, jika Tuhan menyertai kami, mengapa semuanya ini menimpa kami? Kita mungkin mengeluh dengan segala situasi yang terjadi dalam hidup kita. Mungkin kita mengeluh dengan segala tantangan demi tantangan yang terjadi dalam hidup kita. Membuat kita melihat semuanya secara negatif. Sepertinya tidak ada jalan harapan seperti Gideon. Mana mujizatmu Tuhan? Mana kuasamu Tuhan? Nenek moyang kami menceritakan pengalaman-pengalaman mereka yang luar biasa bersama dengan Tuhan. Orang tua kami menceritakan pengalaman mujizat-mujizat yang mereka alami. Oh, pendeta menceritakan tentang kuasa Tuhan yang dahsyat dan hebat. Tetapi sekarang ini kami melihat justru situasi yang terjadi seakan-akan membuat Tuhan itu tidak berdaya. Para pendeta meninggal. Ada begitu banyak orang-orang Kristen yang meninggal. Di mana kuasamu Tuhan? Perusahaan-perusahaan pada bangkrut. Menjadikan kita menjadi seorang penakut. Menjadikan kita orang-orang yang rendah diri. Tidak sanggup melakukan sesuatu apapun. Dan Tuhan mulai berfirman kepada Gideon. Lalu berpalinglah Tuhan kepadaku dan berfirman, pergilah dengan kekuatanmu ini dan selamatkanlah orang Israel dari cengkeraman orang Midian. Bukankah aku mengutus engkau? Ketika Gideon mengeluhkan itu kepada Tuhan dan berkata, tetapi sekarang Tuhan membuang kami dan menyerahkan kami ke dalam cengkeraman orang Midian. Justru pada saat itu Tuhan katakan, pergilah dengan kekuatanmu ini dan selamatkanlah orang Israel dari cengkeraman orang Midian. Bukankah aku mengutus engkau? Luar biasa Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih. Tuhan berkata kepada Gideon, pergilah dengan kekuatanmu ini. Pergilah dengan kekuatanmu ini. Inilah cara Tuhan bekerja dalam hidup kita. Tuhan tidak berikan kepadamu suatu tenaga super power yang luar biasa dan berkata, nah ini. Buat ini jadi modal. Turun hujan dolar dari langit. Turun hujan emas dari langit. Ketika engkau mengeluh, Tuhan berkati aku. Enggak seperti itu cara Tuhan bekerja. Tetapi 5 roti dan 2 ekor ikan yang ada padamu, engkau pakai. Maka pada saat itu, ketika Tuhan memberkati apa yang ada padamu, itu akan menjadi kekuatan yang besar. Tuhan katakan kepada Gideon, pergilah dengan kekuatanmu. Pergilah dengan kekuatanmu. Luar biasa Bapak Ibu. Tuhan mau engkau melangkah dengan apa yang kau punya. Tuhan telah investasi begitu banyak hal di dalam dirimu. Jangan kau lupa dengan hal itu. Tuhan katakan, pergilah dengan kekuatanmu. Pergilah dengan kekuatanmu. Dan selamatkanlah orang Israel dari cengkeraman orang Midian. Bukankah aku mengutus engkau? Tetapi jawabnya kepadanya, Tuhanku, dengan apakah akan kuselamatkan orang Israel? Ketahuilah, kaumku adalah yang paling kecil di antara suku Manase, dan aku pun seorang yang paling muda di antara kaum keluargaku. Berfirmanlah Tuhan kepadanya, tetapi akulah yang menyertai engkau, sebab itu engkau akan memukul kala orang Midian itu sampai habis. Maka jawabnya kepadaku, jika sekiranya aku mendapat kasih karunia di matamu, maka berikanlah kepadaku tanda bahwa engkau sendirilah yang berfirman kepadaku. Gideon masih menggunakan pandangannya dengan melihat sekitarnya dan berkata, oh kami ini kecil, kami ini suku bangsa yang paling kecil, kami ini golongan minoritas, kami bisa buat apa? Tapi Tuhan katakan, pergilah selamatkan bangsa Indonesia. Pergi selamatkan kota Medan.
Kita berkata, Tuhan, aku nggak punya apa-apa. Bagaimana aku bisa selamatkan? Tuhan katakan, gunakanlah kekuatanmu. Pergilah dengan kekuatanmu. Dan ketika Gideon mulai mengeluh dan berkata, kami ini tidak ada apa-apanya, Tuhan bilang, akulah yang menyertai engkau. Engkau akan memukul kala orang Midian itu sampai habis. Dan kemudian Gideon berkata, berikan kasih karunia. Berikan tanda kepadaku bahwa engkau yang mengutus aku. Engkau sendirilah yang berfirman kepadaku. Dan akhirnya kalau kita baca sebanyak 3 kali, Tuhan memberikan tanda kepada Gideon. Tuhan membuat tanda kepada Gideon. Sampai akhirnya Gideon menyerah dan berkata, oke Tuhan, aku siap pergi. Dan kemudian di Hakim-Hakim pasal yang ke-7, dia kumpulkan orang-orang untuk pergi berperang bersama dengan dia. Kemudian ayat yang kedua, pasal yang ke-7, berfirman Tuhan kepada Gideon, terlalu banyak rakyat yang bersama-sama dengan kau itu daripada yang ku kehendaki untuk menyerahkan orang Midian ke dalam tangan mereka. Jangan-jangan orang Israel memegah-begahkan diri terhadap aku sambil berkata, tanganku sendirilah yang menyelamatkan aku. Maka sekarang serukanlah kepada rakyat itu demikian, siapa yang takut dan gentar, biarlah ia pulang enyah dari pegunungan Gilead. Lalu pulanglah 22.000 orang dari rakyat itu dan tinggallah 10.000 orang. Tetapi Tuhan berfirman kepada Gideon, masih terlalu banyak. Suruhlah mereka turun minum air, maka aku akan menyaring mereka bagimu di sana. Siapa yang kufirmankan kepadamu, inilah orang yang akan pergi bersama-sama dengan kau. Dialah yang akan pergi bersama-sama dengan kau. Tetapi barang siapa yang kufirmankan kepadamu, inilah orang yang tidak akan pergi bersama-sama dengan kau. Dialah yang tidak akan pergi. Lalu Gideon menyuruh rakyat itu turun minum air. Dan berfirman Tuhan kepadanya, barang siapa yang menghirup air dengan lidahnya seperti anjing menjilat, haruslah kau kumpulkan tersendiri. Demikian juga semua orang yang berlutut untuk minum. Jumlah orang yang menghirup dengan membawa tangannya ke mulutnya ada 300 orang. Tetapi yang lain dari rakyat itu semuanya berlutut minum air. Lalu berfirmanlah Tuhan kepada Gideon, dengan ke-300 orang yang menghirup itu akan kuselamatkan kamu. Aku akan menyerahkan orang Midian ke dalam tanganmu. Tetapi yang lain dari rakyat itu semuanya boleh pergi masing-masing ke tempat kediamannya. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih, Tuhan adalah Tuhan yang berdaulat dan berkuasa. Ketika Dia ingin berbuat sesuatu, Dia ingin kita mengetahui dan memahami bahwa Dialah yang telah melakukannya. Tuhan tidak mau pakai orang-orang yang kuat, orang yang gagah, orang yang hebat, super power. Tapi Tuhan pakai orang-orang biasa seperti saya dan saudara. Tuhan pakai orang-orang yang tidak masuk hitungan. Tuhan berikan visi kepada mereka. Hari ini mungkin kau berkata, aku bukan siapa-siapa. Pada saat kau berkata, aku bukan siapa-siapa, kau perlu ingat, pada saat itulah Tuhan mau pakai hidupmu. Tapi kalau engkau menyombongkan diri dan menunjukkan keperkasaanmu, Tuhan tidak akan pakai engkau. Tuhan menyaring dari bangsa itu. Dari sekian banyak orang, 22.000 orang, tinggallah 10.000 orang. Dari 10.000 orang, tinggallah 300 orang. Dan dengan 300 orang itu, Tuhan berperang di pihak mereka, mengalahkan orang-orang Midian. Sehingga orang-orang menyadari dan mengetahui bahwa Tuhanlah menjadi pembela mereka. Bukan dengan kekuatan dan keperkasaan mereka, tetapi dengan kuasa Tuhan. Sebabnya Zakaria 4 ayat 6 katakan, bukan dengan keperkasaan, bukan dengan kekuatan, melainkan oleh Rohku, firman Tuhan. Tuhan mau engkau mengandalkan Dia.
Ketika engkau mengandalkan Dia, maka lihat bagaimana Dia bertindak atas namamu. Dia bertindak di pihakmu. Engkau yang inferior akan menjadi superior. Engkau yang inferior akan menjadi orang-orang yang dahsyat dan hebat. Perhatikan saja bagaimana keadaanmu dulu. Di dalam Kisah Para Rasul Tuhan mengingatkan, di Korintus juga Tuhan mengingatkan. Tuhan katakan kepada murid-murid, perhatikan saja keadaanmu dulu. Banyak di antara engkau yang tidak berpendidikan dengan baik, tidak punya pengalaman hidup yang baik. Tapi hari ini perhatikan hidupmu. Kita bukan siapa-siapa, tapi Tuhan mau pakai hidup kita. Dan Tuhan memakai Gideon untuk melakukan hal-hal yang luar biasa. Dengan 300 orang itu, Tuhan memenangkan peperangan itu. Ayat 15 pasal yang ke-7. Segera sesudah Gideon mendengar mimpi itu diceritakan dengan maknanya, sujudlah ia menyembah. Kemudian pulanglah ia ke perkemahan orang Israel lalu berkata, bangunlah, sebab Tuhan telah menyerahkan perkemahan orang Midian ke dalam tanganmu. Tuhan telah menyerahkan perkemahan orang Midian ke dalam tanganmu. Dan kita ketahui bahwa selanjutnya mereka memenangkan perkemahan itu. Firman Tuhan katakan mereka menang. Mereka menang. Saudara bisa baca di dalam pasal 7 itu seluruhnya. Bagaimana Tuhan berperkara melalui Gideon. Pada hari ini, Tuhan juga mau berperkara melalui hidupmu. Mungkin kau mengeluh dengan segala situasi yang terjadi di sekitarmu. Dan Tuhan mau pakai engkau. Dia pilih engkau dan Dia tetapkan engkau untuk menjadi alatnya. Tuhan pakai orang yang biasa-biasa menjadi luar biasa. Karena namanya harus dipermuliakan. Apakah engkau siap untuk dipakai Tuhan untuk mencengangkan dunia ini? Bersama Yesus, engkau akan melakukan hal-hal besar. Hai pahlawan perkasa, jadilah pemenang di dalam nama Yesus. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, pada saat ini kami berdoa untuk setiap anak-anakmu yang sudah mendengarkan firman. Biarlah mereka menyadari ada kekuatan besar yang ada dalam diri mereka. Dan Tuhan mau kami menggunakan kekuatan itu untuk menaklukkan musuh-musuh kami, menaklukkan situasi kami, berperang dan mengambil kemenangan, memberikan hormat dan kemuliaan bagi nama Tuhan. Kami tahu Tuhan ada di pihak kami. Tuhan akan menjadikan kami menjadi pemenang-pemenang. Pada hari ini, Kau berkati setiap anak-anakmu dengan segala pergumulannya. Kalau mereka selama ini menjadi seorang yang inferior, takut, khawatir, bingung, biarlah mulai hari ini mereka dikuatkan. Mereka disadarkan ada Tuhan yang besar bersama mereka. Dan dengan kekuatan yang mereka punya bersama Tuhan yang besar itu, mereka akan melakukan hal-hal yang luar biasa. Kami serahkan setiap anak-anakku sepanjang hari, usaha pekerjaan hidup mereka, pendidikan mereka, semuanya diberkati di dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin, amin, amin. Tuhan memberkati saudara. Stay safe. God bless you. Shalom.